kelompok 3, kelas 643A11, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya pertemuan 2 materi yang berjudul metode harga pokok. Selamat menonton. Pengertian metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan tertentu. Setiap pesanan memiliki perhitungan harga pokoknya sendiri sesuai spesifikasi pemesan. Oleh karena itu, setiap pesanan dianggap sebagai proyek atau produk yang unik karena biasanya punya spesifikasi sendiri, misalnya kayak ukuran, bahan, dan warna. Oleh karena itu, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dihitung terpisah untuk tiap pesanan, bukan secara keseluruhan untuk semua produk. Yang kedua, ada siklus akuntansi biaya mengikuti alur pembuatan produk, yaitu 1. Pembelian dan penyimpanan bahan baku, 2. Penentuan harga pokok bahan baku, 3. Pengolahan menjadi produk jadi, 4. Biaya tenaga kerja langsung, 5. Biaya overhead pabrik atau BOP, 6. Pengumpulan biaya produksi, 7. Penyimpanan produk jadi, 8. Penentuan harga pokok produk jadi. Karakteristik metode harga pokok pesanan. 1. Produk yang dihasilkan berdasarkan spesifikasi pemesanan dan setiap pesanan dihitung harga pokoknya sendiri. 2. Biaya produksi dipisahkan dalam 2 golongan, biaya langsung dan biaya tak langsung. 3. Biaya produksi langsung terdiri dari BBB dan BTKL. Dibebankan langsung biaya sesungguhnya terhadap pesanan, sedangkan biaya produksi tak langsung yaitu BOP dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. 4. Harga pokok ditentukan pada saat pesanan selesai. 5. Harga pokok persatuan dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi dengan jumlah satuan produk. Selanjutnya, manfaat informasi HP produksi perpesanan, yaitu pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Kedua, mempertimbangkan menerima atau menolak pesanan. Ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Keempat, menghitung laba rugi tiap pemesanan. Yang kelima, terakhir, menentukan HP persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya ada kartu harga pokok pesanan. Dalam kartu harga pokok pesanan itu berfungsi sebagai rekening pembantu untuk mencatat semua biaya. Itu ada BBB, BTKL, BOP yang berkaitan dengan tiap pesanan. Selanjutnya ada akuntansi harga pokok pesanan. Yang pertama ada mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong persediaan bahan baku itu masuk ke debit, utang dagang, persediaan bahan penolong, utang dagang masuk ke kredit. Yang kedua, mencatat pemakaian bahan baku BDP dikurang BBB itu masuk ke debit, persediaan bahan baku itu ke kredit. Yang ketiga, ada mencatat pemakaian bahan penolong BOP sesungguhnya itu ke debit, persediaan bahan penolong itu ke kredit. Selanjutnya yang keempat, mencatat biaya tenaga kerja. Yang pertama, saat BTK berhutang seluruh pegawai, gaji dan upah masuk ke dalam debit, hutang gaji dan upah masuk ke kredit. Yang kedua, mencatat distribusi gaji dan upah. Yang pertama, BDP BTKL masuk ke dalam debit, BOP sesungguhnya masuk ke kredit, biaya admin dan umum masuk ke dalam kredit, biaya pemasaran masuk ke dalam debit, gaji dan hutang masuk ke kredit. Yang ketiga atau yang C, mencatat pembayaran gaji, hutang gaji dan upah masuk ke dalam debit, kas masuk ke dalam kredit. Selanjutnya yang kelima ada mencatat biaya overhead pabrik. A. Pembebanan BOP. BDP dikurang BOP masuk ke dalam debit, BOP dibebankan masuk ke dalam kredit. Selanjutnya yang B ada pencatatan BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya masuk ke dalam debit, berbagai rekening yang dikreditkan masuk ke dalam kredit. Nah, untuk urutan yang keenam dari akuntansi HP pesanan itu mencatat produk jadi persediaan.
produk jadi itu masuknya ke debit, dan untuk BDP-PBB masuknya ke debit, dan BDP-BTKL masuk ke debit, BDP-BOP masuknya ke debit. Yang ketujuh itu manfaat barang dalam proses. Persediaan produk dalam proses itu masuk ke debit, BDP-BBB masuknya ke debit, BDP-BDKL masuk ke debit, BDP-BOP itu masuknya ke debit, dan urutan ke-8 mencatat harga pokok produk dijual, harga pokok penjualan itu masuk ke debit, persediaan produk jadi itu masuk ke debit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.